Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah kepramukaan yang terpelajar, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita yang pada minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan 13 dan 14. Sebelum kita membahas tentang pertemuan ke-13 dan 14, terlebih dahulu kita menyampaikan tugas yang kami peroleh terkait pertemuan sebelumnya, yaitu tentang menguji SKU. Kita laporkan ini untuk kelas A. Untuk kelas A, pengumpulan tugas pengiriman pengujian SKU yang belum kami terima adalah tugas atas nama Cahyo Edi Basrudin, kemudian Teresia Tensilia Oktaviani. Ya, hanya dua itu ya. Ini kami cek pada hari Kamis pukul 4 pagi. Jadi harapannya meskipun terlambat nggak apa-apa, tapi besok dilengkapi agar nanti kami bisa merekap semua nilainya. Ini untuk kelas A. Kemudian untuk kelas B, yang belum terkumpulkan yaitu atas nama Nur Fadilah Purba Putri, hanya satu ya, Mbak Nur Fadilah. Kemudian untuk kelas C atas nama Raden Dewa Jatmiko, atas nama Afrizal Ihza Pratama, atas nama Muhammad Ferdiansah, atas nama Ruci. Ya, itu untuk kelas C. Sedangkan untuk kelas G, mohon maaf ini lupa belum dibuka. Sebentar. Baik, untuk kelas G masih ada 3 ya. Yang belum mengumpulkan kita cek. Berikut untuk kelas G. Atas nama Yusron Karisma Nugraha, tugasnya belum terkumpulkan. Kemudian atas nama Dion Aditya, belum mengumpulkan. Atas nama Zeti Faradita Airia, itu untuk kelas G. Beberapa sudah kami cek ya secara keseluruhan penyampaian atau praktik pengujian SKU secara keseluruhan sudah baik. Hanya beberapa yang perlu diperhatikan karena besok yang diuji ini kan ada beberapa yang diuji teman, ada beberapa yang diuji ada yang lebih tua dan lain sebagainya. Nah, karena besok yang akan diuji oleh teman-teman semua kalau sudah menjadi pembina di SD itu adalah siswa SD, maka nanti bagaimana ya, lebih kepada penguasaan kewibawaannya perlu ditambahkan. Kemudian pengujiannya mungkin bisa lebih formal lagi karena banyak hanya cuman
lebih kepada interview kalau dilihat ya, tetapi untuk besok saat menguji siaga mungkin lebih formal lagi karena di situ teman-teman benar-benar jadi sebagai seorang pembina. Gitu. Kemudian komunikasinya juga perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa SD karena kebanyakan seperti hanya ngobrol biasa gitu ya. Tapi kalau besok saat menguji beneran untuk siswa SD, kalau bisa ya memposisikan diri sebagai seorang penguji. Jadi lebih fokus lagi, lebih komunikasinya lebih formal lagi, serta bisa memperlihatkan jiwa kewibawaannya saat menguji. Itu yang perlu teman-teman tingkatkan, perlu teman-teman perkuat sebagai calon seorang pembina pramuka, khususnya di SD. Itu evaluasi untuk pertemuan kemarin, kemudian pertemuan kali ini, yaitu kita masuk pertemuan ke-13 dan 14. Materi yang akan kita bahas di pertemuan 13 dan 14 ini adalah pertemuan 13 tentang pengetahuan kepramukaan dan pertemuan ke-14 tentang peraturan-peraturan tentang seragam pramuka dari siaga sampai ke pembina, dari berbagai kegiatan formal maupun kegiatan non-formal. Mahasiswa penempuh mata kuliah kepramukaan yang terpelajar, kita akan memasuki materi pertemuan ke-13 yaitu tentang pengetahuan kepramukaan. Yang dimaksud dengan pengetahuan kepramukaan di sini adalah pengetahuan-pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seseorang anggota pramuka. Yang kami maksud di sini saat ini yang akan menjadi fokus perhatian kita yaitu pengetahuan tentang kewiraan dan kewirausahaan. Dua ini kita gabungkan bukan berarti hal ini merupakan hal yang sama. Kewiraan dan kewirausahaan itu merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya perlu dikuasai atau perlu dimiliki oleh anggota pramuka. Apa itu kewiraan? Apa itu kewirausahaan? Mari kita simak bersama. Yang pertama yaitu tentang kewiraan. Kewiraan merupakan salah satu implementasi dari sasaran strategi kegiatan pramuka. Yang dimaksud dengan sasaran strategik gerakan pramuka itu adalah segala sesuatu kegiatan yang dilakukan di kepramukaan itu harus mencakup 4 sasaran strategik ini. Jadi saat kita melakukan kegiatan itu harus ada nilai-nilai yang terkandung dari 4 kegiatan sasaran strategik. Keempat sasaran strategi gerakan pramuka yang pertama yaitu sikap moral Pancasila. Sikap moral Pancasila yaitu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam kepramukaan. Misal seperti kemarin teman-teman menguji tentang keagamaan. Keagamaan, misalkan yang Islam membaca syahadat, menyampaikan rukun iman dan rukun Islam. Nah, di balik pengujian itu adalah sebetulnya wujud dari pengimplementasian pesan-pesan moral Pancasila di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Wujud ketuhanan yang Maha Esa, mereka itu taat kepada apa yang diimaninya, maka dia harus hafal, harus bisa memahami apa yang menjadi keimanan mereka. Kemudian, terkait dengan kegiatan keterampilan manajerial, misalkan kemarin ada yang bertanya ya, kenapa harus berkelompok? Nah, salah satu alasan kenapa pembelajaran di kepramukaan itu juga harus berkelompok, itu karena sebetulnya di balik kegiatan berkelompok itu sedang mengajar atau sedang membiasakan siswa untuk memiliki keterampilan manajerial. Bagaimana kerjasama, bagaimana saling menghargai, bagaimana toleransi, di balik kegiatannya adalah keterampilan manajerial. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keterampilan kepramukaan yang terdiri dari survival, bagaimana bertahan hidup di alam,
kemudian pengabdian, keolahragaan, dan lain sebagainya. Maka saat kegiatan kepramukaan biasanya itu ada pengembaraan, itu sebetulnya wujud implementasi dari kegiatan keterampilan kepramukaan dalam hal survival, yaitu siswa diajak untuk bagaimana bertahan hidup di dunia di alam ya, dengan bekal yang terbatas. Sedangkan keterampilan lainnya yang harus dimiliki dalam anggota pramuka dan harus diimplementasikan dalam kegiatan pramuka adalah keterampilan teknologi. Keterampilan teknologi bisa diintegrasikan misalkan menggunakan berbagai macam media dalam proses kegiatan gerakan pramuka. Nah, kewiraan merupakan implementasi dari sikap moral Pancasila yang mana dari kegiatan kewiraan ini nantinya siswa atau anggota pramuka itu memiliki jiwa kecintaan terhadap negaranya. Apa itu kewiraan? Kewiraan sendiri berasal dari kata wira yang artinya pahlawan, patriot, atau kesatria. Setelah mendapat akhiran an, dapat diartikan sebagai kesadaran, kecintaan, dan kesetiaan terhadap membela negara. Sehingga kewiraan dapat diartikan sebagai jiwa perjuangan atau memiliki jiwa pejuang yang diharapkan terpatri dalam diri setiap warga negara Indonesia yang dalam hal ini adalah anggota gerakan pramuka untuk mempertahankan dan membela perjuangan bangsa mencapai cita-cita kemerdekaan. Jadi intinya kewiraan itu adalah bagaimana kita sebagai seorang pembina itu mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kepada anak didik kita. Jangan sampai anak didik kita nanti lebih cenderung mencintai negara lain atau gila negara lain seperti sekarang ya, lebih suka negara lain daripada negaranya sendiri. Dan itu perlu ditanamkan dalam kegiatan pramuka. Apa sebetulnya landasan pendidikan kewiraan? Yang menjadi landasan pendidikan kewiraan adalah yang pertama yaitu tentang Pancasila. Yang kedua yaitu tentang landasan historis bahwa kita negara Indonesia itu pernah dijajah oleh negara lain dan pahlawan sudah mati-matian ya memperjuangkan kemerdekaan ini, maka sudah sewajarnya kita mencintai negara kita dibanding negara orang lain. Landasan yang ketiga yaitu landasan yuridis, yaitu pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara, yang di sana disebutkan bahwa setiap warga negara itu wajib membela bangsanya. Nah, pendidikan kewiraan ini disampaikan kepada anggota gerakan pramuka, itu harapannya untuk memperluas pengetahuan atau cakrawala berpikir para anggota pramuka itu sebagai warga negara Indonesia, sekaligus menjadi pejuang bangsa dalam usaha menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional. Jadi dalam melakukan kegiatan pramuka, harapannya itu juga disisipkan bagaimana nantinya anak-anak kita, anak-anak didik teman-teman semua saat besok akan menjadi pembina itu, dia memiliki rasa bagaimana menjaga ketahanan nasional, bagaimana menjunjung tinggi bangsa kita, dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk membekali siswa-siswa kita secara psikis maupun non-psikis menyadari bahwa dia itu harus cinta, harus setia membela bangsa dan tanah air. Di samping itu, kita juga
harapannya bisa menyadarkan kepada anak didik untuk mengembangkan kecintaan, kesetiaan, dan keberanian membela tanah air. Nah, bagaimana cara menumbuhkannya? Yang pertama kita perlu berikan kepada siswa-siswi kita atau sebagai anggota Gerakan Pramuka besok adalah memberi pengetahuan tentang sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi kalau cinta itu kita harus mengetahui keunggulan-keunggulan dari siapa yang kita cintai gitu ya. Kalau dalam hal ini yang ditumbuhkan adalah kecintaan terhadap tanah air, maka kita harus memberikan kepada pengetahuan kepada siswa tentang keunggulan-keunggulan yang dimiliki tanah air kita itu sendiri. Bahwa kita memiliki sumber daya alam yang begitu tinggi. Dengan begitu kita memiliki jiwa percaya diri terhadap negara sendiri. Jangan kemudian terus malu kalau ketemu bule itu minder dan lain sebagainya, itu tidak. Kemudian cara yang lain adalah kita bisa menumbuhkan sikap mandiri dengan mampu memfasilitasi kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan kewirausahaan. Bagaimana siswa kita memiliki sikap kemandirian. Jadi mandiri itu artinya apa yang menjadi kebutuhan pribadi kita, itu setidaknya kita sendiri bisa mencukupi. Tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian jelaskan efek jika terlalu sering membanggakan bangsa lain. Misalkan, kalau sekarang itu kebanyakan lebih kepada gaya hidup ya, stylenya lebih senang ke gaya barat. Nah, efek jika dengan gaya barat itu efeknya apa ke negara kita nanti? Bisa jadi lambat laun Indonesia tidak memiliki kepribadian. Dan sebetulnya contoh misalkan ya, banyak-banyak berikan contoh bahwa sebetulnya banyak negara-negara lain yang memiliki ketergantungan terhadap Indonesia itu sendiri, tetapi orang Indonesia itu tidak menyadari. Misalkan, ini kita contohkan negara yang memiliki atau memproduksi coklat terenak gitu ya, Swiss gitu. Dia tidak, negaranya sendiri malah tidak memiliki tanaman coklat. Coklat mentahnya diambil dari Indonesia, di sana diolah, dikembalikan lagi ke Indonesia dengan packaging yang sangat luar biasa, diberi perasa yang sangat luar biasa, akhirnya menjadi mahal. Padahal belinya coklat di sini sangat murah. Nah, itu contoh lebih kepada bagaimana kita bisa mengolah apa yang kita miliki, bukan justru malah negara lain yang mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jelaskan juga pengorbanan pahlawan saat belum merdeka, bagaimana kita dijajah, dan bagaimana cara-cara kita sekarang sudah merdeka untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Itu tentang kewiraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan kepramukaan itu tidak melulu hanya tali temali, tidak melulu hanya pengembaraan, tidak melulu hanya baris berbaris, tetapi di kegiatan-kegiatan tersebut sisipkan kegiatan jiwa kewiraan. Bagaimana kita mampu bangga terhadap negara kita, dan kebanggaan itu, kecintaan itu diwujudkan bagaimana mempertahankan martabat dan nama baik bangsa kita dibanding negara lain. Kemudian yang kedua yaitu tentang kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Sebelum kita membahas tentang wira dan usaha, kalau tadi kita membahas tentang bagaimana kecintaan terhadap negara, kewirausahaan itu adalah lebih kepada bagaimana kita mempertahankan diri sendiri di dalam segala hal. Kewirausahaan ini adalah wujud implementasi dari kewiraan tadi. Tadi disampaikan
Di kegiatan kewirausahaan itu salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kita bisa mandiri dengan kemampuan diri sendiri. Nah, salah satu aspek yang dapat kita gunakan agar kita bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, yaitu dengan berwirausaha. Seperti yang tadi Dika sampaikan sebelumnya, wira merupakan artinya adalah jiwa patriot, gagah, luhur, berani, teladan, atau pejuang. Sedangkan usaha adalah karya, kemauan untuk mendapatkan sesuatu, kerja keras, berjuang, tabah, dan ulet. Sehingga kewirausahaan diartikan sebagai semangat, sikap, perilaku, dan kemauan seseorang dalam usaha, kegiatan mengarahkan upaya menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik. Jadi intinya, kalau bahasa saya ini kan bahasa teori ya, susah dipahami. Jadi intinya kewirausahaan adalah bagaimana usaha kita untuk menghasilkan sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri. Saat kita melakukan wirausaha, kita harus mengetahui asas pokoknya dulu. Asas pokok wirausaha yang pertama adalah kita harus memiliki jiwa mandiri. Jadi di dalam jiwa kita itu sudah terpatri kita harus bisa segala hal dengan sendiri, jangan bergantung kepada orang lain. Kemudian kita juga harus mampu memecahkan masalah dan mampu atau berani mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil resiko. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini sudah niat untuk berwirausaha, maka kita juga harus siap mengambil resiko apapun di balik wirausaha itu. Entah itu resiko gagal, entah itu resiko berhasil. Kemudian, saat berwirausaha, teman-teman harus bisa berpikir kreatif dan inovatif. Jadi, misalkan kita akan berwirausaha dagang, maka kita harus berpikir sekreatif mungkin, seinovatif mungkin agar berbeda dari yang lainnya, sehingga kita bisa sukses. Kalau misalkan sebelahnya sudah jualan pulsa, ya kita harus berpikir kreatif, selain pulsa apa yang dibutuhkan di wilayah tersebut, jangan kemudian sama, ya pasti nanti kita tidak akan bisa menyesuaikan gitu ya. Kemudian asas pokok lain adalah saat kita akan berwirausaha, kita itu memang harus nekat, tetapi di balik nekat itu kita harus memiliki jiwa teliti, tekun, dan produktif. Jangan sampai kita memiliki keteledoran-keteledoran sehingga akan merugikan usaha kita. Dan yang terakhir, saat kita berwirausaha, kita harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkarya dengan etika bisnis yang sehat. Jadi jangan pernah berpikir licik, jangan pernah berpikir merugikan orang lain, tetapi kita harus memiliki jiwa etika bisnis yang sehat agar bisnis kita selalu lancar. Kemudian, saat kita berwirausaha, kita harus memiliki kemampuan dasar. Beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki dalam berwirausaha adalah jiwa percaya diri. Kita harus percaya diri dulu. Kalau nggak pede, gimana kita akan mempromosikan usaha kita? Memiliki sikap mandiri yang tinggi, kemudian kita memiliki kemampuan untuk menangkap peluang usaha seperti yang tadi saya contohkan. Mau usaha apa ya? Kita lihat di lingkungan sekitar kita butuhnya apa. Kalau sudah ada penjual pulsa ya jangan ikut-ikutan menjual pulsa. Kalau sudah ada yang jualan baju, maka kita harus lebih kreatif. Aktivitas-aktivitas apa, benda-benda apa yang dibutuhkan tetapi belum tersedia. Kita juga harus selalu bisa bekerja keras dan harus tekun karena
yang namanya wirausaha itu bukan hal yang instan. Maka kita harus terus berusaha sampai sukses. Saat sukses pun kita harus tetap tekun, tetap harus bekerja keras agar usaha kita tetap berjalan dengan lancar. Kemudian karena wirausaha itu ada hubungannya dengan orang, maka kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar nanti saat berwirausaha bisa berjalan dengan lancar. Kita juga harus jujur, harus disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan, harus memiliki berbagai strategi agar kita memiliki keuntungan yang banyak, dan pastinya kita harus bisa berani mengambil resiko. Apapun itu resikonya kita harus berani. Jangan takut gagal gitu. Karena di balik kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kemudian kita juga harus memiliki motivasi diri dan semangat kerja yang baik, serta harus memiliki jiwa kreatif dan inovatif. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang harus kita bekalkan, yang harus kita asahkan kepada anak didik kita dalam kegiatan kepramukaan. Hal itu bertujuan agar suatu saat nanti jika anak didik kita selesai melakukan proses pembelajaran, sudah tinggal di masyarakat, maka mereka bisa berwirausaha dengan baik. Agar mereka bisa berwirausaha dengan baik, maka kita sebagai pendidik, sebagai pembina, harus bisa membekali sikap-sikap ini agar mereka sukses dalam berwirausaha. Misalkan, percaya diri kita asah dengan bagaimana memberikan tugas-tugas agar dia nanti bisa presentasi di depan. Nah, saat presentasi itulah, di balik kegiatan presentasi itu sebagai wujud mendidik rasa percaya diri. Kemudian, bagaimana kemampuan berkomunikasi bisa diajarkan melalui kegiatan diskusi, kegiatan berkelompok. Di balik kegiatan berdiskusi dan berkelompok itu sebetulnya sedang mengajarkan kemampuan berkomunikasi. Kemudian kita berikan beberapa tugas, dibebaskan dia melakukan kreativitas dan inovasi. Di balik kegiatan tugas itu adalah ada nilai-nilai penting, yaitu kreativitas dan inovasinya. Nah, ini tidak harus melulu dagang dan lain sebagainya, tetapi jiwa-jiwa kewirausahaan ini, kemampuan-kemampuan dasar ini perlu kita didik, perlu kita asah kepada anak didik agar mereka siap saat terjun ke dunia masyarakat. Nah, ini contoh kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang ditekankan dalam kegiatan pramuka. Misalkan siswa-siswa diajak untuk membuat kreativitas vas bunga, kreativitas membuat sapu, kemudian untuk dijual. Apakah dia percaya diri untuk menjual sapu yang dibuat? Apakah dia percaya diri dalam menjual misalkan bunga yang dihiasnya? Itu sebetulnya wujud sedang mengajarkan jiwa kewirausahaan. Atau misalkan membuat keterampilan-keterampilan lain dari bahan bekas. Misalkan ini ya contoh memanfaatkan gelas-gelas bekas untuk dijadikan hiasan. Bisa juga melakukan kegiatan market day, bagaimana mengajarkan anak untuk bisnis dagang, bagaimana cara mengambil laba, bagaimana cara menawarkan barang. Itu sebetulnya di balik itu ada kegiatan mengajarkan komunikasi, mengajarkan kreativitas, mengajarkan kejujuran, kepercayaan diri, dan sikap-sikap positif lainnya. Ini juga contoh ya, market day. Jadi dari rumah disuruh bawa barang-barang sendiri, nanti dijual. Nanti hasilnya kemudian ditabung, dan di sekolah-sekolah yang favorit itu sampai tabungannya bisa jalan-jalan ke luar negeri dari hasil kegiatan market day ini. Nah, bagaimana caranya? Nanti siswa-siswa bisa diajak bagaimana membuat visi misi berdagang, pinginnya targetnya apa, misalkan mau membuat usaha
martabak unyil yang mana nantinya akan menjadi martabak terlaris misalkan. Nah, misi yang untuk agar menjadi martabak terlaris itu gimana? Misalkan membuat dengan berbagai varian rasa, kualitas martabak yang baik, dipromosikan ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Nah, di sini kami akan mengajak calon-calon pembina semua untuk membuat rancangan kegiatan kewirausahaan khusus siaga menurut versi kalian. Jadi kalau kalian menjadi pembina, kemudian teman-teman akan mengajarkan jiwa wirausaha, kira-kira rancangan versi teman-teman itu kayak apa? Apakah misal seperti tadi membuat market day, apakah mengajarkan membuat sapu, apakah mengajarkan membuat keterampilan kerajinan tangan lainnya, atau yang lainnya coba buat versi kalian, tapi ingat ini kewirausahaan untuk siswa siaga dan penggalang ya, bolehlah penggalang, yang penting untuk kelas 1 sampai kelas 6 dilihat dari kemampuan mereka. Selamat berkarya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan penjelasan ke pertemuan ke-14, yaitu tentang seragam pramuka. Mahasiswa penempuh mata kuliah kepramukaan yang terpelajar, seperti yang kita ketahui, gerakan pramuka itu adalah gerakan nasional yang merupakan ekstrakurikuler wajib di SD sampai SMA. Organisasi ini memiliki seragam yang mana seragamnya itu sudah diatur di SK Kuarnas nomor 174 tahun 2012. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isi dari SK Kuarnas nomor 174 tahun 2012, yaitu tentang seragam pramuka. Yang pertama yaitu tentang setuju, fungsi dan tujuan. Kenapa sih kegiatan pramuka harus berseragam? Kenapa sih kegiatan pramuka nggak pakai baju olahraga saja dan lain sebagainya? Mari kita simak mengapa dan bagaimana. Yang pertama itu tentang fungsi pakaian pramuka. Kenapa harus menggunakan pakaian pramuka? Karena pakaian seragam pramuka itu sendiri berfungsi sebagai sarana pendidikan dan identitas bagi anggotanya guna meningkatkan citra gerakan pramuka. Jadi kalau orang menggunakan baju pramuka itu harapannya ya tindak tanduknya, ya kegiatannya, ya perilakunya itu mencerminkan dasar dharma pramuka yang seperti dijanjikan kemarin. Dengan seperti itu, saat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan dasar dharma pramuka, itu artinya anggota gerakan pramuka sedang meningkatkan citra gerakan pramuka. Seperti yang saya sampaikan dulu sebelumnya, besok saat teman-teman KMD itu ada, misalkan ya, semoga COVID ini sudah pergi, KMD-nya bisa luring, bisa ketemu sama teman-teman baru, itu nanti ada kegiatan jelajah alam. Kegiatan jelajah alamnya itu keliling Jogja jalan kaki. Saat melakukan keliling Jogja jalan kaki, teman-teman tidak boleh menggunakan pakaian pramuka. Kenapa? Karena khawatir panitia itu jika teman-teman menggunakan pakaian pramuka itu sebetulnya beban berat ya. Karena kalau kalian menggunakan pakaian pramuka tetapi sifat dan sikapnya tidak mencerminkan pramuka, itu artinya akan mencoreng citra atau nama baik pramuka. Misalkan ya, sedang mencari jejak pakai baju pramuka, buang sampah sembarangan. Yang disalahkan tidak hanya diri pribadi kalian sendiri, tetapi misal kok pramuka buang sampah sembarangan,
kok pramuka itu omongannya kasar dan lain sebagainya. Yang dicoreng nama baiknya bukan nama Anda sendiri, tetapi semua secara keseluruhan kepramukaan, sehingga akan sangat riskan. Maka saat itu kita menggunakan pakaian olahraga agar dalam kegiatannya tidak mencoreng nama baik gerakan pramuka. Kemudian tujuannya, pakaian seragam pramuka bertujuan agar anggota gerakan pramuka yang mengenakan pakaian pramuka itu seperti yang tadi saya sampaikan. Saat mengenakan pakaian pramuka, di dalam jiwa kita terselip saat kita menggunakan pakaian pramuka, maka kita harus mencerminkan kegiatan-kegiatan yang berakhlak sesuai dengan satya dan dasa dharma pramuka. Memiliki jiwa loyalitas, disiplin, dan mencerminkan kegiatan yang baik, karena di balik itu tidak hanya nama baik kalian yang terbawa, tetapi nama baik gerakan pramuka juga terbawa di sana. Nah, bagaimana dengan pakaian pramuka yang dikatakan lengkap gitu ya? Seseorang dikatakan memiliki atau menggunakan pakaian seragam lengkap pramuka itu jika sudah mengenakan tutup kepala, mengenakan baju pramuka, mengenakan rok atau celana pramuka, mengenakan setengah leher, mengenakan ikat pinggang, menggunakan kaos kaki berwarna hitam, menggunakan sepatu sesuai standar kepramukaan, dan menggunakan tanda pengenal. Ini yang disebut dengan kelengkapan seragam pramuka. Jadi kalau mau melakukan aktivitas kegiatan pramuka disuruh menggunakan pakaian seragam lengkap, maka ini semua harus dipakai. Terdapat berbagai jenis seragam pramuka. Ada seragam harian, ada seragam kegiatan, ada seragam upacara, ada seragam khusus. Yang dimaksud seragam pakaian khusus adalah seragam untuk muslim, yaitu panjang, dan ada seragam tambahan. Pakaian seragam harian adalah pakaian yang dikenakan oleh anggota pramuka pada waktu melakukan kegiatan pramuka harian. Seperti teman-teman saat melakukan kegiatan setiap hari Jumat, saat misalkan SD, SMP, SMA, itu namanya seragam harian. Sedangkan pakaian seragam kegiatan adalah pakaian yang dikenakan anggota gerakan pramuka saat mengikuti kegiatan lapangan. Nanti di belakang ada contohnya ya, menggunakan celana. Nah, ini adalah pakaian seragam harian untuk siaga putra dan siaga putri. Karena karakteristik siswa SD siaga umur 7-10 tahun itu masih senang bermain, bisa kita perhatikan sebetulnya baik putra maupun putri itu bentuk bawahannya itu semua celana. Hanya saja yang putri lebih dilonggarkan dan lebih diturunkan, yang putra sesuai dengan lututnya. Kemudian karena mereka masih jiwa karakteristiknya masih senang bermain, keduanya tidak dimasukkan. Keduanya dikeluarkan dan memiliki saku. Contohnya ya, ini sesuai dengan SK terbaru, mungkin berbeda dengan saat teman-teman SD. Kemudian bagaimana seragam harian untuk penggalang? Penggalang ini adalah umur 11-15 tahun. Kalau tadi siaga dimasukkan, penggalang putra dan putri semua sudah dimasukkan. Maaf, siaga dikeluarkan bajunya ya, masih di luar. Kalau yang penggalang sudah dimasukkan. Ini siaga. Ini penggalang sudah dimasukkan. Kemudian yang membedakan lagi, ini sudah desainnya sudah berbeda ya. Topinya juga berbeda. Kalau topi di siaga dia masih terbentuk dari kain. Tapi di penggalang ini sudah yang terbuat dari anyaman. Bentuknya sudah berbeda.
Nah, bagaimana dengan seragam pembina? Ini seragam harian pembina. Jadi misalkan besok teman-teman menjadi pembina, maka seragamnya seperti ini. Yang membedakan mungkin yang dari baju SMA, ini di sini tidak ada tali ya, hanya sekengan seperti ini. Kemudian dikeluarkan bajunya, kemudian topinya namanya moods, seperti topi pramugari. Ini juga peci ya, sudah tidak menggunakan topi yang seperti yang tadi di depan. Itu tadi adalah seragam harian. Nah, bagaimana dengan seragam kegiatan? Seragam kegiatan ini digunakan jika ada aktivitas-aktivitas di luar atau outdoor. Jadi dua-duanya, putra dan putri, itu sama-sama mengenakan celana, kemudian di pinggirnya itu ada saku. Nah, saat bertanya, ada yang bertanya misalkan, besok KMD boleh nggak menggunakan celana? Kalau aktivitasnya di dalam kelas, kita menggunakan seragam harian. Tapi nanti kalau aktivitasnya di luar kelas, maka kita baru menggunakan pakaian seragam kegiatan. Nah, bagaimana dengan seragam upacara? Tadi teman-teman bisa memperlihatkan ya, kalau tadi yang putri, pembina, itu kalau seragam upacara, seragam harian itu lengannya boleh pendek. Tapi kalau seragam upacara, lengannya itu panjang. Sekengan di sini berbeda, sudah ada sakunya. Kemudian untuk pembina putra itu bajunya dikeluarkan. Bagaimana dengan seragam khusus? Seragam khusus adalah seragam yang diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki memiliki maksud khusus. Misalkan Muslim, dia memiliki keinginan atau memiliki maksud menutup auratnya, maka dia menggunakan pakaian seragam khusus, yaitu mengenakan lengan panjang baik atas maupun bawah. Jadi untuk yang Muslim itu termasuk dalam pakaian seragam khusus, bukan pakaian seragam harian. Ini tadi yang siaga, sama sebenarnya semua, hanya yang membedakan adalah lengannya panjang. Kemudian ini untuk penggalang, sama, yang membedakan adalah hanya lengan panjang, begitu juga untuk pembina. Kemudian pakaian seragam tambahan adalah berupa jas. Jadi seragam tambahan ini digunakan jika ada kegiatan-kegiatan khusus, seperti misalkan teman-teman diundang oleh bupati khusus untuk perwakilan pramuka, atau ada kegiatan khusus, maka ada penambahan blazer untuk pakaian seragamnya. Kemudian ini adalah kelengkapannya, setengah leher. Setengah leher itu juga memiliki standar, yaitu panjangnya 110 cm, kemudian bagian merahnya ini 5 cm, segitiganya yaitu 80 cm. Kemudian untuk tutup kepalanya, ini siaga ya, masih pakai kain. Kemudian penggalang, penegak, dan pandega sudah menggunakan yang dari anyaman. Putra menggunakan yang dengan kain bludru. Kemudian pembina putri itu yang namanya moods, besok saat kegiatan KMD yang dipakai adalah ini, topinya moods namanya. Saat nanti foto untuk piagam atau sertifikat KMD juga menggunakan moods lengkap, sedangkan yang putra pembina menggunakan peci. Kemudian bagaimana untuk kegiatan lapangan? Ini adalah topi-topi contoh yang digunakan untuk kegiatan lapangan. Baik, ini yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan ke-13 dan ke-14. Untuk ke-13 dan ke-14 ini tugasnya yang tadi ya, yaitu membuat rancangan kewirausahaan untuk siaga versi teman-teman secara pribadi. Selamat berproses, selamat mempersiapkan diri menjadi pembina yang baik, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.